Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum di sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiri dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu di tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan. Kalau kemarin kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, bahkan Tuhan Yesus mau dicelakai. Pada hari ini kita melihat bagaimana penerimaan orang-orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus. Bahkan mereka bisa melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi di Kapernaum bisa merasakan bagaimana Tuhan hadir di sana. Lalu kita bisa melihat juga di sana bahwa seolah-olah Tuhan Yesus itu diperkenalkan, bukan dirinya yang memperkenalkan diri, tetapi justru setan yang memperkenalkan Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia orang Nazaret, dia adalah yang diutus dari Allah atau yang kudus dari Allah. Seolah-olah setan yang memperkenalkan, yang memproklamasikan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada setan itu diam. Kenapa? Supaya orang itu tidak demikian terus percaya kepada apa yang diomongkan oleh setan. Walaupun sebetulnya apa yang diomongkan itu benar. Tapi kalau orang itu mendengarkan setan, nanti setan atau iblis itu akan dipercaya oleh banyak orang. Justru nanti orang akan mendengarkan suara iblis. Maka Tuhan mengatakan diam, keluarlah daripadanya. Supaya apa? Supaya orang tidak misalnya itu mendengarkan terus-menerus bagaimana iblis itu nerocos mengenai Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil mengatakan hal itu. Tetapi yang bagi kita sesuatu yang luar biasa adalah hanya dengan bersabda saja maka itu terjadi kebaikan. Tidak perlu dengan semacam mantra komat kamit yang panjang untuk mengusir setan. Tidak perlu dengan obat-obatan atau perlengkapan apa untuk mengusir setan. Tetapi dengan bersabda mengatakan keluarlah, terjadi apa yang menjadi kehendak Allah. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan memberikan kebaikan kepada sesamanya cukup hanya dengan bersabda. Maka pada waktu kita berekaristik menjelang komuni, kita memohon kepada Tuhan, bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Di sana ungkapan iman pada kita seperti juga apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat pengusiran setan ini. Sabda Tuhan tidak hanya melulu menghibur kita, namun sungguh mau menampakkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hanya dengan bersabda maka terjadi apa yang menjadi kehendak Allah. Ini sesuatu wibawa tersendiri dari orang yang mempunyai kuasa. Hanya dengan bersabda terjadi apa yang dikehendakinya.
Ini adalah mujizat yang dilakukan Tuhan di Kapernaum. Maka Kapernaum menjadi kota Tuhan, bukan Nazaret, kota tempat istilahnya Tuhan dibesarkan. Bukan juga Bethlehem, Tuhan dilahirkan di tempat itu. Tetapi Kapernaum, karena di dalam Kapernaum ini orang bisa mendengarkan sabda dan sekaligus melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, sekarang bagi diri kita, kalau kita mengaku sebagai orang Kristiani, apakah diri kita itu menjadi juga tempat Allah berkarya untuk bisa melakukan sabdanya dan melakukan juga mujizatnya? Apakah perubahan dalam hidup kita ini juga bisa ditangkap oleh banyak orang bahwa kita adalah orang milik Tuhan? Kalau milik Tuhan, maka kata-kata kita berupa doa-doa atau nubuat tentang kebaikan juga. Tindakan kita pun juga adalah tindakan yang memperlihatkan bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk melakukan kebaikan yang di hadapan kita melalui kehadiran kita. Di sana suatu ungkapan refleksi bagi diri kita, kalau kita melihat bahwa Kapernaum saja kota yang baru didatangi oleh Tuhan. Kalau Nazaret tempat Tuhan dibesarkan, Bethlehem tempat di mana Tuhan dilahirkan, tidak menjadi istilahnya basis Tuhan berkarya, tapi justru Kapernaum tempat yang baru dimasuki oleh Tuhan. Demikian juga kita yang bukan orang Yahudi, tapi orang dalam tanda kutip orang asing, justru dipakai oleh Tuhan. Maka kita bisa melihat bahwa biarlah kita menjadi Kapernaum dalam hal untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga menyaksikan Tuhan berkarya atau Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Dan kita juga berharap bahwa kita juga dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Walaupun Kapernaum zaman sekarang itu sudah luluh lantak dan tidak ada penghuninya dan tinggal reruntuhan, tetapi kita tidak mau menjadi Kapernaum yang itu, tetapi Kapernaum yang diangkat oleh Tuhan untuk berbahagia bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Kita berharap untuk bisa melakukan hal itu. Maka mari kita berusaha untuk bisa mengkeraskan Tuhan di dalam diri kita, supaya Tuhan bisa bekerja sepenuhnya melalui diri kita. Selamat merenungkan.